Artinya ini keluarnya dari paus yang tidak sembarang paus. Dari namanya juga disebut paus sperma. Oke. Paus sperma. Itu, nah ini ada rekamannya. Wah. Masya Allah. Kalau ambergris semacam ini, nah bisa diperlihatkan dengan lebih jelas ini ya, masing-masing. Agar bisa nanti terlihat warnanya yang berbeda-beda. Tapi sebenarnya ini hanyalah contoh, karena saya punya bermacam-macam. Bermacam-macam. Jadi karena itu nanti bisa diperlihatkan satu persatu di zoom. Masya Allah teksturnya ternyata berbeda-beda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya wal mursalin, amma ba'd. Alhamdulillah, berjumpa lagi dalam bincang kita, bincang istimewa ikhtiar untuk meneladani mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, termasuk dalam berwewangian, sebagaimana yang sudah jelas tampak di meja kita ini. Masya Allah. Ini ada sekian botol tip semua nih Ustaz ya? Insya Allah. Masya Allah. Ini apa saja ini tipnya Ustaz? Minyak wanginya apa saja ini? Nah, kalau yang jarang ada adalah ini tibu nisa, tapi yang lalu kita sudah sempat coba. Nah, yang ini, yang saya suka ini, ini adalah, dicoba dulu. Oke, bismillah. Ya, coba dulu. Wanginya ini ya, eksotis. Wanginya kuat, elegan, dan cenderung menyebar. Sehingga ini tidak cocok buat para ini tipu nisa, ini tipu rijal gitu ya? Ya. Nah, kalau dari segi aromanya gimana? Ya, aromanya mengingatkan ada berkaitan dengan bahan yang ada di sini ya berarti ya? Masya Allah. Ini bahan utamanya adalah ambar. Ambar itu ada, nah ini ada ambar, ini juga ambar. Ini sekedar memberikan contoh saja mengenai ambar. Kemudian ini gaharu. Jadi ini ada gaharunya ya? Betul. Karena yang menyeruak kuat awal itu yang oceanic ya, yang mengingatkan dengan ambar. Dan kita ingat bahwa kalau minyak wangi dari hewan, apakah itu misik, apakah itu ambar, dia lebih kuat, dia lebih menang ya dibandingkan dengan minyak wangi yang berasal dari kayu. Oh, jadi memang wajar ya kalau ambar bertemu dengan gaharu, sama-sama berkualitas bagus. Betul. Cenderung ambar yang lebih kuat. Dan ambar itu nanti akan menjadi base note, bau akhir yang tertinggal itu ambar. Kalau kayu ketemu bunga, maka yang muncul di tercium pertama kali itu adalah bunga. Dia sebagai top notes, tapi nanti lama-lama entah di hard notes-nya, bau yang pertengahan, atau nanti sampai akhir, sampai base note-nya itu yang terasa betul adalah kayu. Apakah cendana, apakah gaharu. Ini gaharu saja bertingkat-tingkat. Ini gaharu yang belum diolah, sedangkan ini kan gaharu yang sudah diolah. Artinya sudah diolah itu siap untuk dibakar, bukan menjadi minyak wangi. Artinya yang kayak gini nih belum memungkinkan ya? Maksudnya kalau mau dibakar langsung bisa juga. Kalau yang seperti ini berbeda dengan yang seperti ini. Kita ingat dulu kita sempat ke studio pengolahan gaharu. Nah, yang kayak gini kalau dibakar langsung nggak keluar baunya. Artinya perlu jumlah yang banyak, kemudian dijadikan serbuk dulu, dijemur, kemudian disuling, barulah keluar minyak wangi. Sehingga dari jumlah yang sangat banyak, mungkin 50 kilo, mungkin 100 kilo atau lebih, dihasilkan minyak wangi yang jumlahnya sedikit. Luar biasa. Akan tetapi untuk beberapa ini, nah termasuk ini, saya sudah nyoba. Bi'idznillah ini alhamdulillahirrabbilalamin, ada beberapa hadiah ya. Nah ini kan sudah berbeda nih, ini ringan juga. Iya. Semuanya ini yang belum diolah, kalau ini sudah diolah. Diolah itu gimana? Penjelasannya saya dapatkan dari orang yang berbeda lagi, bahwa kalau diolah itu nanti dipisah-pisah.
berdasarkan kualitasnya. Jadi dari satu kayu saja ini bisa menghasilkan 3 atau 4 grade yang berbeda-beda. Kalau ini dimanfaatkan untuk istijmar. Istijmar, Ya, kita ingat ya, berwangi dengan cara dibakar seperti ini. Tapi kalau dimanfaatkan untuk jadi minyak wangi, ini ya langsung semuanya diolah. Diolah, dihancurkan, kemudian dikeringkan, dijemur, lalu kemudian baru didistilasi, disuling Untuk diambil minyaknya gitu. Diambil minyaknya. Maka tidak heran kalau minyak wangi gaharu yang paling baik, yang termahal itu yang saya tahu. Yang saya tahu ini nggak perlu pesen, bisa langsung beli, tersedia hampir setiap saat di beberapa tokonya. Itu harganya 1 tula semacam ini 140 juta. Allah. Iya. Karena untuk menghasilkan 1 tula ini memerlukan sekian banyak atau sekian kilo kayu. Betul. Tetapi katanya yang paham, termasuk yang ngasih seperti ini, kalau yang kayak gini katanya yang seperti ini, dan memang saya ketika coba bakar langsung sudah muncul harumnya, berbeda dengan ini yang pucat ya. Iya, atau ini lebih bagus sebenarnya. Atau ini yang warnanya sudah berbeda dan dicium sudah keluar baunya. Ini ya kasarnya jauh berbeda lah gitu ya. Tapi ini sudah lebih baik dibanding yang ini. Ini kan terasa betul berat, lebih berat. Iya. Artinya kayu-kayu gaharu ini, ini ringan sekali ini. Begitu ini, walaupun kecil tapi berat. Iya, Masya Allah. Ini sendiri bertingkat-tingkat. Bertingkat-tingkat. Dan ketika kita langsung coba bakar sebelum diolah itu juga berbeda-beda. Nah, kalau itu dijadikan sebagai minyak wangi, wah, ada yang kalau dijadikan minyak wangi, istilahnya gini, bingung ngasih harga. Sementara kalau ini diolah sebagai gaharu yang dibakar, itu yang termahal saat ini yang saya ketahui di Mekah ada yang menjual, itu harganya sampai 2,5 juta rial per kilo. 2,5 juta, bukan rial, rupiah ya? Rial. Ya, nyebut real itu biar tidak terasa berat ya. Oh iya. Kan 2,5 juta. Kalau dirupiahkan dengan kurs waktu itu 4.500 ya kira-kira 11 miliar. Allah. 1 kilo itu, 1 kilo. Masya Allah. Nah, saya tidak tahu persis ini grade-nya yang mana ya. Tapi yang diinformasikan ini bukanlah yang grade-nya kalau dijual sudah jadi itu sekilo yang 10-20 itu bukan itu. Ini yang di atasnya. Karena belum apa-apa sudah harum. Oh, gitu. Sudah harum. Nah, ini gaharu. Dan gaharu itu yang terbaik saat ini adanya di Indonesia. Yang paling kaya ragam gaharu juga Indonesia. Tapi penghasil yang dianggap memiliki posisi yang cukup kokoh karena memang dikelola betul, mendapatkan perhatian dari pemerintah, ada perhimpunannya yang terorganisasi dengan baik, sehingga mafia-mafia gaharu itu dapat diatasi, itu adalah Malaysia. Yang bersebelahan dengan kita, dan gaharunya Masya Allah sangat mahal, itu tentu saja bertingkat-tingkat juga, itu adalah Brunei. Oh, Brunei juga. Brunei itu gaharunya yang bagus itu, 1/4 tula 3 mili itu harganya 1.955 rial. Atau ada yang lebih. Jadi, ini gugus Kalimantan ya berarti? Kalimantan. Dan di bawahnya Brunei itu masih wilayah kita. Ada yang masuk wilayah Malaysia. Jadi di gugus itu Brunei, ada nanti wilayah Malaysia itu Sarawak seingat saya, kemudian ada lagi wilayah Indonesia. Di sekitar itu nanti turun lagi sampai nanti agak turun masih wilayah Kalimantan Utara ada Malinau. Yang Malinau pun ternyata tidak sederhana yang saya bayangkan. Tempo hari ada yang menelpon saya, mengirimkan gaharu juga dari Lombok ya, menyampaikan, kalau Malinau itu untuk bahasa sederhana. Nanti yang di sini, sebutkan nama tempatnya saya lupa, berbeda dengan yang dari sini. Yang di sini yang ditemukan di hutan dengan yang di rawa-rawa nanti berbeda juga.
berbeda juga. Berarti kayak kopi itu ada semakin jadi ada istilahnya IG-nya ya, indikasi geografis. Dan tidak cukup disebutkan, wah ini bagus, ini Gaharu Malinau, atau apalagi lebih luas lagi Kalimantan, karena Kalimantan tuh yang sifatnya suntikan budidaya dan belum matang juga banyak. Gitu. Sedangkan yang sama-sama tobi'i alami dari hutan saja itu berbeda-beda keadaannya, walaupun sama-sama Malinau, walaupun sama-sama Merauke misalnya itu. Nah, kalau kayu gaharu juga bertingkat-tingkat, apakah ya ini bahan Betul. ini juga bertingkat-tingkat kayak ambar ini ya? Seperti ini, warnanya nanti bisa dicek. Nah, ini kan beda ini ya. Kalau ini teksturnya juga berbeda. Ini nanti bisa dicek lagi. Ini juga sama-sama ambar. Sama-sama ambar. Berbeda juga warnanya. Berbeda. Bisa dikeluarkan biar lebih enak. Ya. Kalau begini masih agak bikin gimana gitu ya. Tetapi ini campuran makanan. Iya, beberapa raja Eropa itu menjadikan sebagai campuran makanan, dimakan sama keju sama yang lain-lain. Wah, tuh ada yang tertarik mencoba. Dan manfaatnya luar biasa. Yang sejenis ini, jadi warnanya agak keputihan, sebenarnya bukan putih betul ya, abu-abu. Disebut ambergris itu kan maknanya amber yang warnanya gris, warnanya abu-abu. 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 Ya kayak begini abu-abu. Tapi sebenarnya bukan hanya abu-abu. Kayak begini ini juga berbeda. Kemerahan itu ya. Ya, kemerahan. Karena itulah kita itu tidak bisa dengan mudah mengatakan, oh ini palsu. Kalau kita belum betul-betul mengenali ini ambar atau tidak. Kalau ini kan jelas dari kayu, dari pohon. Kayu. Kalau ambar ini... Ambar, Masya Allah. Saya menyebutnya... Kan dengar ada yang bilang dari muntahan. Muntahan paus. Iya, kalau muntahan itu kan mungkin habis tersedak. Kalau di masa sekarang dengan polusi yang banyak mungkin saja. Tapi kalau dia misalnya ikan paus ini salah konsumsi, polutan-polutan plastik masuk ke mulutnya, mengganggu pencernaannya, mengganggu pernafasannya, maka paus itu bisa terdampar. Jadi dulu memang hampir nggak mungkin paus terdampar. Tapi dalam sekarang ini, terutama paus yang masih kecil, itu dimungkinkan untuk mengalami hal itu disebabkan adanya polutan-polutan yang tidak dapat dicerna itu mengganggu, menyumbat pernafasannya sehingga akhirnya tidak dapat bertahan dengan baik dan akhirnya terdampar karena sudah nggak mampu berenang dengan baik. Tetapi kalau ambergris semacam ini, nah bisa diperlihatkan dengan lebih jelas ini ya, masing-masing agar bisa nanti terlihat warnanya yang berbeda-beda. Tapi sebenarnya ini hanyalah contoh karena saya punya bermacam-macam. Jadi karena itu nanti bisa diperlihatkan satu persatu di zoom. Masya Allah teksturnya ternyata berbeda-beda. Sebagian membeli ambergris itu bukan untuk parfum. Artinya beli bongkahan seperti ini. Iya, bukan untuk parfum. Dan harganya per gram. Untuk campuran makanan satu di antaranya. Enggak ya? Ada. Gitu yang memang sangat mahal itu. Yang itu sekaligus untuk obat. Oke, jadi bisa untuk campuran makanan, obat juga. Obat dan kosmetik. Kosmetika. Kosmetik itu sebagai campuran kosmetik ataupun sebagai kosmetik yang premium. Jadi bukan hanya sekedar sebagai minyak wangi. Sebelum kita menjelaskan prosesnya ya, yang ini semakin menegaskan, semakin memperkuat bahwa ambar itu kalau begitu berarti termasuk tib ya. Kalau yang memang alami ya. Minyak wangi yang asli, tobi'i alami, toyib. Karena dia tib dan sekaligus bisa menjadi tib. Bisa menjadi obat. Untuk apa? Suami istri, terutama suami yang mengalami gangguan dalam soal hubungan suami istri. Nah, itu salah satunya adalah ambar yang diperlukan. Kemudian untuk anti kanker. Oh, menarik itu anti kanker. Itu ambar. Tapi anti kanker itu juga dapat diperoleh melalui kulitnya pohon. Kulitnya pohon gaharu ya. Jadi kalau diproses dengan benar, kulitnya itu disayat, enggak langsung dihabisi. Enggak langsung dihabiskan. Kulitnya disayat, diambil sebagian untuk diolah jadi obat. Nah, pohonnya kan banyak misalnya. Nanti yang sebelah sana
Padahal kita tahu gaharu itu kalau lagi mengalami musibah begitu, lagi dilukai, dia justru bereaksi dan menjadikan kualitas gaharunya lebih baik lagi. Keluar semacam Wanginya, antibodinya itu. Luar biasa. Sehingga semakin sering mengalami itu, tentu saja yang proporsional, maka nanti kualitas gaharunya akan semakin tinggi. Daunnya juga demikian. Pada saat-saat itu perlu diambili daunnya itu, tentu saja nggak sampai habis sama sekali, tapi dikurangi dalam jumlah banyak. Bagi gaharunya sendiri bermanfaat untuk berkembangnya sehingga menjadi gaharu yang lebih berkualitas, tapi daunnya sendiri bisa ini memiliki beberapa fitokimia dan fitofarmaka. Wah. Fitokimia itu adalah chemical konstituen kimiawi, biokimia di dalam zat dalam benda itu daunnya yang secara teoretik ini bermanfaat untuk penyembuhan penyakit, untuk mengatasi berbagai gangguan kesehatan dan lain-lain. Artinya secara laboratorium ini memang bermanfaat untuk kesehatan, untuk pengobatan. Itu fitokimia. Kalau fitofarmaka memang sudah teruji secara klinis, bukan hanya di laboratorium, sudah diterapkan, sudah teruji memang efektif untuk pengobatan. Nah, daunnya gaharu maupun kulitnya gaharu itu memiliki konstituen fitofarmaka maupun fitokimia. Belum lagi ada lagi kandungan-kandungan kimia yang belum diteliti lebih lanjut. Wah, ini berarti kapan-kapan perlu juga kita hadirkan khusus ya, membahas kulit dan daun tadi. Saya sedang berusaha untuk mencari kulit gaharu, dan Pak Abdurrahman, salah satu yang mengirimi saya gaharu itu, menyampaikan menginformasikan bahwa kalau mau cari gitu, carilah yang tabi'i, yang alami. Bukan yang disuntik-suntik gitu ya. Iya. Dan beliau menginformasikan, Masya Allah, kita ini kaya. Nah, kembali kepada ambar. Dari mana ini? Tadi saya katakan, dua minyak wangi yang paling disukai oleh Rasulullah Muhammad SAW dari rumpun duhan, yakni misik yang dari rusa, ghazal, ya, dan ambar. Dua-duanya lahir dari cinta. Kalau anak muda begitu bilangnya ya. Misik ketika rusa itu sedang birahi, rusa jantan, lalu dia menggosok-gosokkan bagian tubuhnya. Ini kalau yang pengambilannya normal, wajar, dan tidak membahayakan kelangsungan hidup rusa khusus tadi ya. Kalau ngambilnya secara liar, itu memang mengancam kelestariannya sehingga bisa punah. Di beberapa tempat memang sudah terancam punah, dan bahkan memang ada yang sudah punah. Begitu pula mengenai paus. Ini kan dari paus. Yang perburuan liar juga demikian. Sudah hasilnya tidak maksimal, tapi pada saat yang sama juga menyebabkan paus itu terancam punah. Karena itu di beberapa tempat paus ini termasuk hewan yang dilindungi. Paus sperma itu termasuk hewan yang dilindungi. Artinya ini keluarnya dari paus yang tidak sembarang paus. Dari namanya juga disebut paus sperma. Oke. Paus sperma. Itu, ini ada rekamannya. Wah. Masya Allah, bisa kita lihat. Jadi memang bukan muntahan ya, jelas sekali ya. Bukan. Mari kita lihat ini, Masya Allah. Nah, ini sedang mengeluarkan. Oh, yang jantan yang ukuran badannya lebih kecil. Lebih kecil ya. Ini dia sedang mengeluarkan. Ini tadi kan sebelum nempel dengan yang betina sudah keluar dulu. Nah, itu rezeki kita tuh. Oh, itu ternyata nggak sedikit ya, karena yang mengeluarkan badannya gede, berarti bongkahannya juga. Iya, saya pernah dengar bisa berkilo-kilo ya. Ini setelah selesai kan masih keluar lagi. Ulangi lagi kan. Ulangi. Jadi makanya saya sebut ini lahir dari cinta. Nah, mohon maaf, ini bukan sedang berbicara porno ya. Artinya kata sebagian orang itu muntahan lah atau lepehan dan sebagainya, itu nggak benar ya? Enggak. Nah, kalau ini tadi kan memang sudah ada, Masya Allah, ini sudah ada rekamannya. Dan ini berarti yang nyuting sahabat sekali. Mudah-mudahan Allah Ta'ala karuniai hidayah, karuniai kebaikan, sehingga dia bisa betul-betul
menguatkan kaum muslimin ya. Artinya saya tidak tahu siapa yang mengambil gambarnya aslinya ini, muslim atau bukan, tapi mudah-mudahan Allah Ta'ala kasihkan hidayah. Kalau muslim, hidayah fil Islam. Nah. Kalau bukan muslim, hidayah dalam Islam. Masya Allah. Jadi kita udah hidayah. Jadi hidayah bukan kita kan sudah Islam, kita nggak perlu hidayah. Bukan. Kita senantiasa perlu hidayah, bahkan tiap hari kita berdoa memohon. Kita teruskan kembali. Ya. Jadi itu penemuan terbesar sepanjang sejarah yang pernah saya baca. Penemuan apa nih? Ambar. Ya, bongkahan ambar ini ya. Bongkahan ambar. Kalau ini kan kecil. Yang ada saya punya itu besar, tapi kemudian memang ketika diproses untuk saya simpan dan lain-lain, memang pada akhirnya harus dipotong menjadi diprotol, kecil-kecil gitu ya. Bongkahannya dikecilkan. Penemuan terbesar itu pada abad 19. Sudah saya agak lupa abad keberapa, tapi yang jelas itu penemuannya di wilayah Indonesia. Yang sekarang bernama Indonesia ini? Iya, di wilayah iya. Kalau dulu kan masih bernama Biladil Jawa ya. Karena negeri Jawa itu. Kawasan Jawa nih. Berarti artinya waktu itu memang ini maksudnya kawasan Jawa yang seluruh bukan Ardul Jawa. Oh, bukan Ardul Jawa. Kalau Ardul Jawa itu kan Pulau Jawa. Biladil Jawa itu dulu kita ingat bahwa di masa Turki Utsmani kalau menyebut Al-Jawi itu bukan orang Jawa semata-mata. Tapi wilayah yang bahkan lebih luas dibanding Nusantara. Apalagi dibanding Indonesia. Iya. Ini yang perlu kita ingat ya. Di masa Belanda kita disebut Hindia Belanda, tapi itu sebutannya mereka. Nah, tapi ringkasnya ditemukanlah satu bongkahan utuh itu 635 kilo. Allahu Akbar, 635 kilo. Betul. Padahal yang saya pelajari, paus ketika sedang birahi itu, sedang mendatangi betinanya, dia mengeluarkan bukan hanya sekali. Berarti kita dapat membayangkan kalau satu bongkahan utuh saja 635 kilo. Dan bisa jadi itu mungkin awalnya sudah ada yang cuil-cuilnya sudah terlepas itu. Wah, berarti itu kan setengah ton lebih. Berarti total yang dikeluarkan bisa lebih dari 1 ton. Atau lebih dari 1,5 ton bahkan. Karena itu yang ditemukan. Dari beberapa cerita yang saya dapatkan, tempo hari ada yang menghubungi saya, menawarkan, menceritakan, ini sebenarnya menemukan ini dan di tempat itu nggak bisa ngambil semuanya, karena kalau dibawa semua nggak cukup perahunya. Allahu Akbar. Saking besarnya bongkahan. Hanya diambil sebagian, yang sebagian itu kira-kira 50 atau 70 kilo. Itu bukan setengahnya, tapi dia ambil hanya sedikit dari bongkahan itu. Masya Allah, artinya kalau kita bisa mengambil dengan utuh dan mengolah dengan baik, Masya Allah itu merupakan sumber banyak masalah dan manfaat yang bisa didapatkan ya. Baik untuk minyak wangi, untuk kosmetik alami yang baik, untuk obat dengan berbagai macam penyakit. Yang dari sini menegaskan juga benarlah hadis yang kita dapati riwayat Tabrani berkenaan dengan ambar ini, bahwa ya semuanya baik, cuma sayangnya di negeri kita daging ikannya dibuang, nggak disentuh, sedangkan ikan pausnya kemudian dikubur. Ambarnya juga kadang nggak dimanfaatkan dengan baik. Betul. Padahal kalau kita tengok dalam hadis Tabrani itu, sahabat Nabi menjumpai itu dari paus yang mati, dan ketika mati memang menepi ke pantai, dan itulah ambar yang paling baik. Artinya tadi pausnya terdampar secara alami gitu ya. Karena kalau mau mati memang menepi. Diambil dagingnya untuk dimakan dan diambil ambarnya. Dan ambarnya ini adalah yang terbaik kalau dari paus jantan yang memang sudah mau mati. Oh, artinya dalam tanda kutip sudah matang gitu. Iya. Bukan orang membunuh paus. Masya Allah, ini luar biasa ini ya. Jadi memang
kalau mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu banyak sekali ilmu yang kita dapatkan. Ini baru sebagian yang kita bicarakan ya. Tetapi Masya Allah ini semoga menjadi penguat keyakinan dan kesungguhan kita untuk menggali apa yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, termasuk yang tadi sedikit kita bicara gaharu, dan kemudian tentang namanya al-aluwah. Al-aluwah yang masih kayu begini. Demikian, semoga bermanfaat. Nah, semoga ini mungkin juga kapan-kapan kita bisa ngobrol dengan teman-teman yang memiliki ini ya, mungkin sumber utama yang ya. Seharusnya di sana banyak ditemukan. Nah, sehingga kemanfaatan dan kemaslahatannya bisa ditingkatkan. Demikian, semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.